Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurul Lahida from class D. Good afternoon ladies and gentlemen. The topic of my presentation today is penggunaan do, does, did, and done. My presentation is divided into three main situations. Jadi, presentasi saya dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, pengertian do, does, did, dan done. Yang kedua, perbedaannya. Yang ketiga, yaitu cara penggunaannya. Let's take a look at the video. Mari kita simak videonya. Di poin pertama yang harus kita perhatikan yaitu pengertian do, does, did, dan done. Do, does, did, dan done merupakan salah satu jenis kata kerja yang sangat sering digunakan dalam bahasa Inggris. Secara umum, keempat kata tersebut bisa digunakan sebagai kata kerja atau verb, atau bisa juga digunakan sebagai kata kerja bantu atau auxiliary verb. Poin kedua yaitu perbedaan do, does, did, dan done. Perbedaan dari keempat tersebut terletak pada tenses dan subjek yang digunakan. Nah, meskipun semuanya adalah kata ganti, tapi memiliki fungsi yang berbeda. Lalu, sebenarnya apa perbedaan keempat kata ini? Dan bagaimana cara menggunakan dalam kalimat? Daripada penasaran, yuk simak ulasan selengkapnya di bawah ini. Yang pertama, do. Do digunakan pada kalimat simple present tense jika subjeknya I, you, we, atau they, dan kata-kata yang bisa menggantikan kata tersebut. For instance, contohnya I do my homework every day. Saya melakukan pekerjaan rumah saya setiap hari. Nah, yang kedua yaitu does. Does merupakan bentuk singular dari verb one, do, does digunakan untuk kalimat simple present tense. Jika subjeknya singular, yang dimaksud dengan singular subject ini adalah he, she, it, dan nouns. Yang dapat digunakan dengan he, she, dan it. Contohnya, he does his homework every day. Dia pulang kerja tiap hari. Yang kedua, penggunaan did dan done. Yang pertama, did. Did merupakan kata yang menunjukkan peristiwa atau kejadian yang telah berlalu, atau simple past tense. Did berfungsi sebagai kata dasar dan juga sebagai kata kerja bantu. Sama dengan do atau does, hanya saja berbeda waktu atau kejadian atau peristiwanya. Contohnya, what did you do last year before you start from your job? Apa yang Anda lakukan tahun lalu sebelum Anda berhenti dari pekerjaan? Nah, yang kedua yaitu done. Done merupakan kata yang menunjukkan peristiwa atau kejadian yang telah berlalu baik secara present maupun past tense. Dan berfungsi sebagai kata sifat, yang berarti sesuatu sudah selesai atau tuntas. Selain itu, dan juga bisa berfungsi sebagai kata kerja ketiga atau verb 3 atau past participle dalam kalimat perfect. Contohnya, I have done my job. Saya telah melakukan pekerjaan saya. I had done it yesterday. Saya telah melakukannya kemarin. Nah, poin ketiga yaitu cara menggunakan do, does, did, dan done. Nah, poin pertama itu cara menggunakan kata kerja do. Do merupakan kata kerja bentuk pertama yang berarti mengerjakan atau melakukan. Kata ini biasanya digunakan pada kalimat dengan bentuk present tense atau future tense. Kata do bisa diterapkan untuk kalimat positif, negatif, maupun kalimat interrogatif. Nah, yang kedua sebagai kata kerja utama. Pada penggunaan sebagai kata kerja utama, do diartikan secara harfiah sesuai dengan makna dasar, yaitu mengerjakan atau melakukan. Nah, contohnya, you do your job really well and the boss
praises you all the time. Kamu mengerjakan pekerjaanmu dengan sangat baik, dan bos selalu memujimu. Poin selanjutnya itu sebagai kata kerja bantu. Do sebagai kata kerja bantu berfungsi untuk mendukung kata kerja lainnya dan tidak memiliki arti sendiri. Penggunaan jenis ini biasanya untuk bentuk kalimat negatif atau interrogatif. Contohnya, I don't know what you're talking about. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Do you understand the lesson completely? Apakah mereka benar-benar memahami pelajarannya? Selanjutnya sebagai kata ganti orang ketiga. Sebagai kata ganti orang pertama dan kedua, do juga bisa digunakan sebagai kata ganti orang pertama, I, we. Dan kata ganti orang kedua, we, they, dalam bahasa Inggris. Contohnya, we did not give our permission to the government. Kami tidak memberikan izin kepada pemerintah. Do you eat meal? Apakah kamu makan daging? Like that. Nah, yang kedua, cara menggunakan kata kerja das. Das merupakan kata kerja bentuk pertama dan memiliki arti yang sama dengan do. Das juga digunakan dalam kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Akan tetapi, kata kerja ini hanya digunakan pada kalimat dengan bentuk present tense saja. Sebagai kata kerja utama, pada penggunaan sebagai kata kerja utama, das diartikan secara harfiah sesuai dengan makna dasarnya, yaitu mengerjakan atau melakukan. For instance, he does his homework after school. Dia mengerjakan PR-nya sepulang sekolah. Selanjutnya, sebagai kata kerja bantu. Penggunaan das sebagai kata kerja bantu berfungsi untuk mendukung kata kerja lain dan biasanya diterapkan pada kalimat negatif dan interrogatif. Contohnya, she does not want to be a doctor. Dia tidak mau jadi dokter. Does he give the present to you? Apakah dia memberi hadiah untukmu? Selanjutnya, sebagai kata ganti orang tiga. Sebagai kata ganti orang ketiga, das juga bisa digunakan untuk kata ganti orang ketiga, yaitu he, she, dan it. Contohnya, it does not matter anymore. Itu tidak menjadi masalah lagi. Contoh kedua yaitu, does it still hurt you? Apakah hal itu masih menyakitimu? Oke, selanjutnya cara menggunakan kata kerja did. Cara menggunakan kata kerja did merupakan kata kerja bentuk kedua dari do dan does yang digunakan untuk kalimat dengan bentuk part tense. Did bisa digunakan dalam 3 bentuk kalimat seperti berikut. Yang pertama sebagai kata kerja utama. Sama seperti do dan does, kata kerja did juga bisa digunakan sebagai kata kerja utama atau ordinary verb. Contoh, I did my job better than I expected. Aku melakukan pekerjaanku lebih baik dari yang aku kira. He did his homework after being scolded by his homework. Dia mengerjakan PR-nya setelah diomeli oleh ibunya, dimarahi. Selanjutnya sebagai kata kerja bantu. Penggunaan did juga bisa sebagai kata kerja bantu yang berfungsi untuk mendukung kata kerja lain dan biasanya diterapkan pada kalimat negatif serta interrogatif. Contohnya, you did not understand my feeling at all. Kamu tidak mengerti perasaanku sama sekali. Did she come to the class this morning? Apakah kamu datang ke kelas pagi ini? Dan yang terakhir yaitu cara penggunaan dan. Dan merupakan bentuk turunan ketiga atau verb T3 dari kata do. Kata dan digunakan untuk semua jenis subjek. Kata kerja bentuk ketiga ini digunakan pada bentuk kalimat present tense, past perfect tense, future perfect tense, and past future perfect tense. Contoh, I have done my homework. Saya telah menyelesaikan PR-ku. Contoh kedua, Andy has done his homework. Andy telah menyelesaikan PR-nya. Dan contoh ketiga, she will have done the report. Dia akan telah menyelesaikan laporan tersebut.
Nah, selanjutnya sebagai kata kerja ganti. Did dapat digunakan untuk semua kata ganti, baik kata ganti orang pertama, I and we, kata ganti orang kedua, you and they, dan kata ganti orang ketiga, he, she, it. Contoh, we did the good deed again today. Kita melakukan hal baik lagi hari ini. Did he say something about his experience yesterday? Apakah dia bilang sesuatu tentang pengalamannya kemarin? Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Thank you for your attention. If there are any questions, you can write in the comment column. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.